Dan coba untuk cari mirroring untuk mengetahui di mana keberadaan dari sisi Violence, karena Violence punya peran penting juga. Setuju kalau dia ganking ke top lane. Karena ini detail, kalau di take down dari awal dia bakal Fall off. ya bakal fall off dan cukup kesulitan buat nge-catch up. Cuman once again, karena dia punya power di mid to late game, ya gimana caranya jangan sampai dia bisa bersinar di momen mid game ya. Nah itu dia, ini yang harus menjadi homework tersendiri ya bagi teman-teman Arcusena atas God Laner dari EVOS Icon. Begitupun sebaliknya juga, karena memang Pranata dengan hero nyamannya, apalagi dengan ada Franco. Ini combo lama sebetulnya ya, Beatrix Franco. Ya. Udah ada satu dua tarikan yang akurat, ditambah dengan ada Bloodhound, ini akan langsung ada inisiasi yang dikeluarkan oleh seorang Beatrix. Dan terlihat tentunya, akhirnya kita lihat pola permainan PD sitting terhadap Pranata. Trap play, pasti di still survive dan gagal untuk menjadi korban first blood dari anak-anak Arcusena. Aduh, senam jantung dibuat Violence. Sempat 2 kali hook dan itu bisa jadi korban first blood. Tapi untungnya Dewi Fortuna masih berpihak ke arah EVOS Icon dan sebentar lagi juga bakal hadir. Inilah dia, Turtle Camp presented by Lita bakal muncul di bagian bottom lane. Sementara dari anak-anak Arcusena sudah mulai berkumpul juga dan harusnya bakal inisiasi dan bakal ditarik sedikit ke bagian dalam. Dan masih menunggu juga Violence sedikit lagi. Udah dapetin beladihannya. Ya, tepat sekali. Turtle lihat langsung di forward karena dia menjadi berikan. Bahkan kita bisa lihat juga di mana first blood. Presented by BCA berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon, tapi Turtle-nya juga diamankan oleh anak-anak dari Tas Didi. Masih mau lebih, di mana Warlord sudah mulai menjadi bulan-bulanan, tapi sayang sekali. Dari sisi Arcusena, Warlord masih bisa mundur ke belakang dan feel disadvantage harus ditelan oleh Arcusena, minyak 1 point kill. Dan 1 objektif Turtle berhasil diamankan oleh anak-anak EVOS Icon. Yes, hampir terkena Power of Nature yang dikit lagi. Itu bisa numbangin dari sisi Warlord-nya. Tapi di arah lain, Upriser Rat-nya memang sempat terhubung ke arah Justin. Tapi dia nggak punya kristal yang cukup banyak. Makanya ada MS output-nya juga nggak begitu menyakitkan ya. Dari sisi pulpen naga dengan sisi dari Fredrin-nya. Dan so far terlihat EVOS Icon mereka begitu sabar juga, nggak mau terlalu gegabah. Tapi di arah lain Bajan masih bersih tegang juga. Wow, Iron Hook memang terhubung, tapi untungnya masih ada Power of Nature. Meanwhile, in that top lane sepertinya ada coba usaha penggerebekan menginjak arah seorang sisi Pranata satu terakhir, dan Bajan memilih untuk mundur dan tidak adanya inisiasi ke arah backline. Sementara di arah depan ada Bloodhound terhubung dari seorang Violence, masuk begitu saja dan 1 hit dari Clover. Heavy crossbow langsung mendarat ke arah Violence dan membuat juga dia harus ter-take down. Yes, Violence harus tewas di tangan Clover, 1 point kill. Dan ini yang dibahas di early ya. Ketika Clover harus terseok-seok, dia akan sulit untuk bisa keep up. Tapi ini ternyata berbalik, di mana dari sisi Clover berhasil secure karena 1 objektif kill. Ini merupakan modal awal yang bagus untuk Clover di menit-menit selanjutnya. Dan ini yang menjadi satu buah PR penting, mengingat Arcusena masih belum mendapatkan peruntungan. Mereka harus merugi di menit ketiga kali ini. Walaupun kalau kita bisa lihat dari segi network, EVOS Icon melakukan leading terhadap objektif tersebut, dan walaupun ini kalau kita bisa lihat belum terlalu signifikan perbedaan ke network yang dimiliki oleh Arcusena dan EVOS Icon. Dan kini kita akan lihat lagi-lagi akan ada team fight besar nampaknya di area Turtle Camp, karena Arcusena butuh sekali peruntungan. Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir, tapi lihat satu buah damage yang diberikan oleh seorang Clover marah tepat dari tubuh seorang Pranata yang membuat Pranata harus tumbang kali kedua di tangan seorang Clover. Dan ini patternnya sama seperti game yang pertama. Pokoknya early game EVOS Icon coba untuk dapetin momennya, dan terbukti dengan keunggulan 2000 network plus juga 3 poin kill membuat mereka langsung bergerak lagi tambahan ke bagian turtle pit-nya. Bahkan lihat dari Tas Didi tanpa ada gangguan sama sekali. Wah, diambil sama Cloud-kun ya. Waduh. Cloud-kun, lah ya. Bandel kamu ya, bandel, iseng-iseng ya. Gak sengaja mungkin Gak sengaja, ya. tapi Kesentil dikit. Tapi untungnya EVOS Icon lagi yang securing. Ya, atau memang dikasih karena Maybe ya dikasih. mungkin. Jadi ada head to head juga presented by Kodasha Patra, Ether dan juga Tas Didi yang kita tahu jungler, yang dimana untuk game yang kedua kali seperti yang kita tahu ya, EVOS Icon leading dari segi early game, dan Ether tidak mendapatkan kesempatan untuk men-secure ke arah objektif Turtle. Tapi lihat Pendragon di area bottom lane udah mulai coba untuk mengamankan dari sisi wave minionnya. Sudah ada Tas Didi juga yang berdekat ke arah objektif tersebut. Ini nampaknya lihat di area mid lane sudah ada gerombolan 3 member EVOS Icon yang ingin masuk ke area objektif middle turret yang dimiliki RRQ, tapi masih belum mau terlalu overcommit, dan rotasi kembali dikeluarkan untuk mengarah ke area Pranata. 0-1-0 untuk Pranata sih. Oke, dan harusnya memang
beberapa momen yang sempat dilancarkan pengennya EVOS Icon tuh ngegeng ke arah top lane. Tapi dari sisi Violence juga menyadari bahwa dari sisi Predator bakal jadi inceran banget. Dan ternyata di bagian tengah sudah ada berjibaku, bahkan ada flicker dari sisi Violence dan juga Aaron Hook. Dapetin ke arah Cloud Kun, tapi Bajan yang menjadi korban jiwa yang pertama. Tidak ada korban jiwa lanjutan. Sementara itu dari anak-anak Arcusena bergerak diam-diam menghanyutkan, pengen dapetin satu buah turret tambahan di bagian tengah. Incarnation sudah mulai masuk. Sementara Eider lumayan sekarat, masih ada satu buah serangan. Happy left punch. Save the day dari Eider yang hampir aja sekarat, tapi untungnya masih ada absorb tambahan. Membuat dia masih bisa aman, sehat walafiat. Nyaris terpickle, tapi lihat wall charge. Dikeluarkan oleh seorang Bajan, belum ada follow up. Tapi lihat Violence terjebak dalam ruang lingkaran yang diberikan oleh seorang Cloud Kun. Fred Raystrake menghentikan nyawa. Kembali ada seorang Violence dan tidak ada lagi ya korban jiwa yang berjatuhan. Ini membuat dari sisi EVOS Icon mundur karena belakang. Turtle Camp presented by Lita menunjukkan Turtle yang ketiga sudah mulai hadir di leading phase. Ya. Ditambah lagi dari sisi RRQ Sena, nampaknya mereka udah nggak mau melakukan kontestasi di area objektif tersebut ya. Prefer untuk ngamanin karya kompensasi lain, dan ini keuntungan ya amankan oleh teman-teman EVOS Icon untuk early update-nya dengan membawa Guardians yang kita tahu adalah tipikal assassin yang memang bisa manfaatin early burst damage ya. Dan juga satu buah keuntungan dan keunggulan dari Clover, satu objektif turret dan 2 point kill, 1 point assist. Ini yang membuat bonus gold yang dikantongi Clover ini akan membantu dia bisa mengamankan item-item yang mumpuni sehingga berkontribusi lebih untuk anak-anak EVOS Icon. Betul, dan dengan dapetin 2 poin kill dan juga 1 assist, ini bakal membuat Clover bakal jadi tulang punggung harusnya buat EVOS Icon. Ditambah dari Tas Didi juga masih sehat walafiat, belum ada inisiasi buat di pick off. Dan buat teman-teman semua yang lagi nonton, nah boleh yuk jajan dan sambil nobar TPE karena dapetin diskon nih dari Grab sebesar 50% buat pembelanjaan makanan, minuman, dan juga untuk pembelian pulsa. Yoi, jadi pakai aja promonya yang ada di bawah. Nanti lihat Bloodhound lalu dibuka, mengarahkan seorang Violence, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Pranata. Udah mulai mengarah ke area satu member which is Bajan yang harus tumbang. Di sisi lain serangan balik pun diberikan 2 member RRQ yang harus tewas. Pranata. Looking for another kill, di mana Pranata sudah mulai menjadi bulan-bulanan. Eruption. Pendragon masih mau lebih. Violence memberikan pickup yang cukup luar biasa karena tubuh dari seorang Pranata, tapi lihat dari Oke. sisi Aethernya harus tumbang dan Violence harus tewas. Dari sisi anak-anak EVOS Icon berhasil men-secure 4 point kill dan tanpa hilangnya center turret. Penjajahan terhadap hutan yang dimiliki oleh RRQ Sena berhasil ditelantarkan di Cloud Kun. Datang secara tiba-tiba dengan wings by wings. Dikombokkan dengan ada satu buah Fred Strike buat Pranata yang berhasil hilang dari pengejaran Pendragon, harus tewas di tangan seorang Cloud Kun. Oke, ada Wild Charge dibalikin langsung instant death. Sempat brilliance of order, tapi timing is everything. Karena Bajan sudah melakukan kalkulasi yang sangat tepat dan dapetin nyawa dari Warlord. Menjadi keuntungan yang sangat berarti, ditambah orange buff yang terbuka dengan sangat-sangat lebar. Membuat di bawah Icon mulai melakukan penjajahan segala macam sumber daya alam yang dimiliki sama Arcusena di take down. So inilah dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Sudah hadir dengan keunggulan yang dipegang dari EVOS Icon. 5.000 gold lead plus 8 point kill difference. Ya, ini udah cukup signifikan ya, dan RRQ Sena udah mulai harus dapetin celah, dan ini mungkin satu buah inisiasi lagi di mana EVOS Icon dengan network yang mereka leading, mereka coba untuk memberanikan diri untuk mengamankan objektif Lord, dan RRQ Sena nampaknya mereka akan mencari peruntungan lain dengan ada satu buah konsil yang dikeluarkan. Dari sisi Clovernya udah mulai maju dengan heavy crossbow, tapi nampaknya dispersion yang diberikan berhasil. RRQ Sena berhasil mundur ke arah belakang. Udah ada satu buah penarikan dari Aaron Hook, tapi lihat Bajannya harus ditarik dan harus dipoking, ditewas kalau teman-teman dari RRQ Sena. Pendragon maju ke depan, tapi double kill berhasil di seorang Clover. Warlord mau kemana? Berlawan mau dikeluarkan untuk maju karena tubuh dari seorang Cloud Kun, tapi double kill tak terelakkan dari seorang Tas Didi, membuat 4 nyawa dari RRQ Sena harus hilang, ditambah lagi dengan ada satu objektif Lord yang berhasil di-secure oleh EVOS Icon. Inilah dia replay presented by Grab yang terjadi di mana Bloodhound memang terhubung ke bagian depan, ditambah Aaron Hook yang sangat mahal dari Violence, menarik satu persatu member, tapi lihat Clover mengamuk dengan heavy crossbow-nya dan dapetin satu persatu member. Bahkan di arah lain Tas Didi sempat nge-burst down ke arah member-member dari RRQ Sena, lebih tepatnya ke arah seorang Warlord. Bahkan Lord yang bakal berjalan bagian top lane. Sudah ada Bajan menunggu adanya yang bergerak secara sembrono bisa langsung di pick off. Dan kali ini harusnya terjadi pengawalan yang begitu rapat, walaupun ini masih lot yang pertama.
Tapi ini bisa jadi poin penentu juga, membuat daya gedor tambahan dari anak-anak di Boss Icon. Yes, Lord pertama belum sempat untuk masuk area base, langsung gila dari Pendragon. Pendragon! Nostalgia, tapi dia masih bisa mundur ke belakang untuk menghindari serangan yang diberikan, nyaris tewas. Tapi dia masih bisa menghindari dan bahkan still alive. RRQ Seina masih belum mendapatkan peruntungan, tapi untungnya tidak ada base turret yang hilang terkait Lord pertama yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Tapi tentunya karena ada ekspansi yang diberikan oleh teman-teman EVOS Icon, ini yang membuat mereka kembali melakukan penjajahan, melakukan invasi terhadap jungle pattern dari seorang Aether, dan inner turret, outer turret semua hilang dikantongi oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi RRQ Seina hanya berhasil mencuri 2 objektif turret yang ada di area top dan bottom. Mereka punya PR yang cukup besar sih, karena untuk di game yang kedua kali ini kalau kita bisa lihat EVOS Icon masih coba untuk mempertahankan center turret yang mereka miliki. Conceal, Flicker, dan juga Wajah! Surprise from Bajan! Dapetin 3 buah player yang mengerikan sekali. Movement yang mengerikan, bahkan Cloud di pick off oleh Eider sebagai balasnya. Tapi lihat, akankah terjadi pengejaran? Tapi wave-nya di-cut secara cuma-cuma oleh RRQ Seina. Mereka nggak mau di-end begitu saja, but once again itu momen yang mengerikan dari EVOS Icon. Eider terbuka, diincar dan di take down oleh King Clover. Bapis mengamuk, mulai bergerak ke bagian tengah. Sudah ada Falling Star Moon dari seorang Justin, tapi lihat langsung clear wave begitu cepat, menambah gerakan dari EVOS Icon. Wow, what a great movement yang dikeluarkan oleh Bajan dan follow up dari beberapa member lainnya. Tapi udah Surprise! lihat, Surprise! lagi. Oh! Nyaris menculik Lazarus Clover. Tapi nampaknya dari Iron Hook meleset, tidak mengenai target sasaran. Itu yang membuat Conceal dan inisiasi tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series, Lord yang kedua sudah mulai hadir di area landing phase, dan satu buah Hook sudah mulai mengarah ke Pendragon. Di follow up dengan damage yang diberikan, dan Pendragon harus ter-shutdown dengan damage yang diberikan oleh seorang Pranata. Tapi membalas saja, di mana satu objektif Lord berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kematian Pendragon tidak sia-sia, karena dia di pick off, tapi teman-temannya dapetin space untuk mengamankan satu buah Lord. Dan sebentar lagi juga bakal hadir Lordnya, dan harusnya bakal berjalan ke bagian tengah, karena base turret tengah sudah lumayan sekarat banget dan bakal jadi daya gedor tambahan untuk memastikan EVOS Icon, karena sejauh ini mereka udah unggul dari segi keuangan, dari segi leveling. So far Clover udah level 15, sedangkan Pranata level 12. Itu menjadi poin penentu juga. 3 level dengan harusnya nih gold yang dipegang sama Clover udah di atas 10.000 harusnya ya. Yes, ini harusnya udah leading juga, masuk level 15 juga. Ditambah lagi Conceal sudah mulai aktifkan. Lord yang kedua akan langsung auto jump in ke area objektif base start yang dimiliki oleh RRQ Seina. Dan RRQ Seina mereka udah mulai coba untuk menerapkan defense lihat Eidernya terbaik mereka. Aether melakukan flanking, memotong wave minion supaya EVOS Icon tidak bisa langsung melakukan strike face. Ini adalah penguasaan makro yang luar biasa. Ini yang membuat EVOS Icon mereka harus mengurungkan niat. Ya, gak boleh terlalu dalam untuk berada di area teras rumah yang dimiliki oleh RRQ Seina. Ditambah lagi mereka masih coba untuk ngamanin karya Purple Buffia juga. Dan satu buah Fate Ace Ray pakai sudah mulai dibuka. Berjatuhan tetesan muat tersebut karya tubuh dari seorang Justin. Dropon wave minion yang dimanfaatkan untuk menghancurkan satu struktur bangunan base turret lagi dan lagi. 2 base hilang, dan nampaknya RRQ Seina akan coba untuk melakukan satu buah counter setup, namun ternyata tidak. EVOS Icon pun memilih untuk mundur ke area belakang. Oke, Eider pinter banget. Dia ngangkat tengah, ngangkat juga bottom lane-nya. Jadi membuat EVOS Icon hanya berfokus ke bagian top lane-nya. Dan itu menjadi poin penting, walaupun harus kehilangan satu buah base turret di bagian tengah, bagian top lane. Tapi itu lumayan tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Tapi Eider, ketahuan posisinya. Dan teman-teman dari EVOS Icon, dan ternyata Tantidi menunjukkan kekuatannya dan bahkan mulai bergerak lagi ke bagian tengah. Tampaknya Eider 30 detik yang akan datang.
datang 4 melawan 5. Ini main advantage dipegang sama Evo Saiken, tapi mereka nggak bisa ngapush secara sembrono karena nggak punya wave tambahan di bagian tengah, di bagian top lane dan juga bottom lane yang masih di bagian tengah-tengah. Yep. Hampir mendekati river. Ini tambah lagi Evo Saiken udah ngelit 9.000 network dan RRQ Sena juga mereka cukup hati-hati. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Walaupun Wings by Wings mengoptimalkan posisinya untuk memberikan serangan area of effect yang luas melalui Faded Ace Effect Energy Impact. Di babak area depan mengarahkan seorang Violence, tapi nampaknya dari sisi Evo Saiken bakal manfaatin Lord yang akan muncul dalam waktu 14 detik lagi. Salah satu kunci jawaban mereka untuk bisa masuk lebih dalam ke arah high ground base. Dan RRQ Sena, possibility mereka untuk masuk ke area Lord sebenarnya masih ada, cuman high risk juga sih. Ini nggak menutup kemungkinan buat RRQ Sena bisa secure. Tapi kita akan lihat kalau misalnya mereka kehilangan beberapa member, ini bakalan buat mereka juga akan kelimpungan dan one strike push dari Evo Saiken nggak menutup kemungkinan juga akan bisa diterapkan. Itu dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series. Sudah hadir Lord yang ketiga. Bakal menjadi daya tambah sementara dari sisi Violence ditahan. Energi eruption terhubung. Ada juga Wallace ke arah belakang Warlord. Upriser Red-nya memang membuat dari Warlord setengah bar HP hilang. Tapi di arah lainnya sudah mulai berkumpul. 1, 2, 3, 4, 5. Bahkankah coba untuk di fight back. Ada Iron Hook terhubung ke arah sisi dari Bajan. Play down dari bagian belakang. Maju ke bagian depan. Blaze of Order dari sisi lain. Tapi ternyata Justin. Ada Falling Star Moon ke arah Bajan. Tapi lihat Pendragon. Bahkan Mbappe dapat satu buah poin kill. Dan ternyata dua player ditumbangkan begitu saja. Sementara Raider udah nggak ada HP tersisa. Membuatnya juga harus mundur. Dan dia nggak balik. Dia malah dapetin poin kill ke arah seorang Bajan. Kali ini sudah satu buah Wings by Wings dan bahkan Faded Ace Effect menghentikan langkah dari seorang Aether dan bersamaan dengan adanya Lord yang berhasil diamankan oleh anak-anak Evo Saiken untuk kali ketiga. Akankah Lord tersebut menjadi jawaban? Mengingat dari komposisi hero RRQ Sena, mereka minim banget area of effect. Mungkin akan mengandalkan dari sisi Pranatok untuk melakukan clearing terhadap wave minion dan juga objektif Lord. Ditambah lagi mereka udah kehilangan 2 base turret. Gerombolan mega wave minion akan masuk. Dari segi item kita bisa lihat Clover udah mengantongi Windtalker, Berserker Fury, 2 critical damage yang dikantongi dengan ada 1 buah Scarlet Phantom dan Hexclaw udah cukup buat dari sisi Clovernya bisa memberikan damage yang sangat-sangat menyakitkan ke area teman-teman RRQ Sena. Wind of Nature dan juga Immortality adalah item defense yang dikantongi oleh seorang Clover untuk menjaga dirinya di area laning phase. Oke, udah mulai masuk ke bagian tengah. Ada konsil dari seorang Bajan. Sementara dari teman-teman Evo Saiken masih coba untuk melakukan pengawalan. Ada Iron Hook, dapat ke arah siapa? Dan lihat di arah depannya menuju ke arah seorang Tasdidi dan di dive-in. Incandescence dapat di 1 poin kill karena seorang Violence dan base track akan begitu cepat. Harusnya bakal menjadi endgame kah untuk anak-anak Evo Saiken. Jangan dive-innya, tapi lihat di arah lainnya malah berfokus team fight dari Evo Saiken. But once again inilah dia satu sama victor.